Eh, kita lanjutkan pembahasan kita Katekismus Heidelberg. Dan kita masih pada pertanyaan yang ke-35 ya, dan akan dibaca ulang oleh rekan kita Yusak. Silakan Yusak. Iya. Dikatakan pertanyaannya adalah, apakah artinya bahwa ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Jawabannya adalah bahwa anak Allah yang kekal, yang adalah dan tetap adalah Allah yang sejati dan kekal, mengenakan pada dirinya sendiri natur manusiawi dari daging dan darah Maria oleh karya Roh Kudus, sehingga ia bisa menjadi keturunan Daud yang sejati, serupa dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal kecuali dosa. Ya. Sekarang hari ini kita mau membahas kenapa kok Kristus harus menjadi manusia. Live chat. Halo? Ya. Masih belum selesai? Sudah Pak. Oh sudah ya. Kok rasanya tadi kok terputus. Oke, kita akan membahas kenapa Kristus harus menjadi manusia. Kristus adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Dan sekarang yang saya mau fokuskan adalah kenapa Allah pribadi kedua itu, yaitu Allah Anak itu harus menjadi manusia. Lalu ada yang mengatakan bahwa kalau Allah tetap Allah, manusia tidak bisa mengenal Allah. Saya ulangi, kalau Allah tetap Allah, maka manusia tidak pernah bisa mengenal Allah. Tapi ini alasan menurut saya kurang pas. Ya, karena buktinya di Perjanjian Lama, waktu itu Tuhan Yesus belum menjadi manusia, belum menjelma sebagai keturunan Daud, tapi bangsa Israel sudah diperkenalkan Allah melalui para nabi dan firman-Nya. Jadi Allah juga memberikan firman-Nya, Allah juga memberikan wahyu-Nya kepada nabi, dan nabi yang meneruskan kepada umat-Nya, dan Allah pun juga bertindak langsung kepada umat-Nya melalui berbagai macam peristiwa. Jadi sebetulnya kan tanpa Kristus orang sudah bisa mengenal Allah. Tapi ada yang bilang, ya tapi mengenalnya enggak sampai sejelas pada saat Kristus datang. Ya itu oke sih. Tapi secara progresif, memang Allah itu memimpin umatnya itu makin lama makin mengenal Dia. Nah, tapi itu tidak menjawab poin utamanya sebetulnya. Kenapa kok harus menjadi manusia? Lalu ada yang mengatakan lagi, kalau Kristus tetap Allah dan tidak menjadi manusia, Allah itu tidak bisa merasakan penderitaan manusia. Nah, saya ulangi. Jadi kalau Allah tidak menjadi manusia, Allah itu tidak bisa merasakan penderitaan manusia. Sehingga bagaimana sih penderitaan manusia itu Allah kepingin tahu. Lalu Allah mau menjadi manusia. Sehingga dia bisa merasakan penderitaan manusia. Oh, beginikah penderitaan itu? Aduh, memang berat ya. Saya sendiri sangat berat
menghadapi penderitaan ini. Kasihan sekali manusia itu yang menderita. Saya sebetulnya di surga enak-enak aja. Nah, apakah seperti itu Allah itu? Saya yakin tidak. Jawaban yang kedua ini bagi saya tidak relevan sama sekali. Kenapa demikian? Karena Allah itu maha tahu dan maha sempurna, dan tidak ada yang dia tidak tahu, tidak ada yang dia tidak mengerti. Lain dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya misalnya, saudara mau merasakan jadi semut, ya saudara tidak mengerti dunianya semut, karena saudara terbatas di dalam mengerti dunianya semut. Meskipun kita bisa meneliti semut dan cara kerja semut, tapi kita nggak pernah bisa merasakan menjadi semut itu bagaimana. Nah itu kan kita. Tapi kalau Allah, tidak ada yang Allah nggak tahu. Dan tidak ada yang Allah tidak mengerti. Semua Allah tahu dan semua mengerti. Jadi itu tidak benar kalau Allah bilang, kalau ada orang yang bilang Allah ingin merasakan bagaimana penderitaan menjadi manusia itu. Tidak perlu itu. Bagi Allah itu tidak ada pembelajaran. Ya, saya ulangi ya. Bagi Allah tidak ada pembelajaran. Kalau bagi manusia harus ada pembelajaran, harus. Manusia yang tidak mau belajar itu bergaya seperti Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, manusia yang tidak mau belajar itu bergaya seperti Allah. Karena Allah tidak pernah perlu belajar. Ya kan? Nah, dia nggak sadar kalau dia itu manusia yang sangat terbatas. Manusia yang buta rohani. Manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga kita mau tidak mau harus belajar. Kalau mau kita lebih dekat pada Tuhan, ya belajar. Belajar bukan belajar makin lama makin salah. Karena orang belajar pun tidak dijamin pasti benar. Karena bisa belajar yang sesat. Nah, orang kalau belajar yang sesat, makin belajar, makin sesat. Tapi saudara, kalau jadi orang malas, jangan berbahagia mendengar kalimat ini. Oh ya puji Tuhan, gua malas. Jadi gua nggak tambah lama tambah sesat. Karena gua nggak mau belajar yang sesat. Tapi gua nggak mau belajar apa-apa juga. Nah, itu juga bodoh. Karena dengan Anda tidak mau belajar apa-apa, Anda pun tidak pernah maju. Meskipun Anda tidak belajar yang sesat, tapi tidak mau belajar itu sama dengan kesesatan. Ya, saya ulangi, tidak mau belajar sama dengan kesesatan. Ya, jadi dalam hal ini jelas sekali ya bahwa kita sebagai manusia itu harus menyadari keterbatasan kita. Kita sebagai manusia itu harus menyadari kalau kita harus belajar untuk mau lebih mengenal Allah. Ya, jadi alasan yang bahwa Allah mau belajar menjadi manusia itu nggak benar. Ya, alasan yang ketiga adalah kalau Allah tidak menjadi manusia, manusia itu tidak memahami kalau kasih Allah itu begitu besar. Ya, saya ulangi. Kalau Allah tidak menjadi manusia, manusia tidak akan memahami kalau kasih Allah itu begitu besar. Ini loh, Allah itu kasihnya luar biasa loh, sampai mau menjadi manusia. Itu rasanya logikanya juga nggak terlalu match ya. Maksudnya nggak gatuk sepenuhnya begitu loh. Ini kok sepertinya ilmunya agak ilmu gatuk. Meskipun memang ada ayat-ayat yang nadanya seperti itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Tapi itu
sekedar mau menunjukkan kasihnya. Menjadi manusia itu menunjukkan kasihnya. Karena Allah bisa menunjukkan kasihnya itu dengan berbagai macam cara kan. Ya, misalnya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu kan kasihnya. Ya, lalu memberi makan pada waktu di padang gurun dengan mana, itu kan kasihnya. Lalu memimpin bangsa Israel perang sampai menang, itu kan kasihnya. Jadi banyak wujud-wujud kasih Allah. Apakah hanya dengan menjadi manusia baru manusia mengenal kasihnya? Menurut saya kok enggak ya. Sebelum Allah menjadi manusia, manusia juga sudah beberapa kali ditunjukkan kasih Allah. Jadi apa sih poinnya menjadi manusia ini? Nah, ini yang saya mau tegaskan. Menjadi manusia itu poinnya adalah karena Tuhan Yesus mau menggantikan manusia. Oke, saya ulangi. Jadi Tuhan Yesus mau menjadi manusia karena Tuhan Yesus itu mau menggantikan manusia. Maka yang menggantikan manusia juga harusnya manusia. Ya, karena yang sedang bermasalah adalah manusia. Maka misalnya contohnya begini ya, manusia yang salah, tapi yang menggantikan semut misalnya. Ya mana bisa manusia yang salah kok yang menggantikan semut ya. Hukum keadilan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, manusia yang berhutang juga hutang dirinya, jadi yang menggantikan juga harus manusia. Bukan binatang toh. Atau bukan makhluk lain atau malaikat atau apa, bukan manusia. Tuntutannya adalah manusia. Maka Allah menjadi manusia. Nah, itu poinnya. Poinnya adalah manusia itu berhutang. Berhutang apa? Berhutang maut. Dan manusia yang berhutang maut itu tidak mungkin bisa membebaskan diri dari hutang mautnya. Tidak mungkin. Karena manusia dalam keadaan tidak berdaya, manusia dalam keadaan sudah jatuh dalam dosa, bagaimana mau bayar hutang? Dia tidak bisa bayar hutang. Dia memang harus menjalani hukuman. Jadi siapa yang bisa membebaskan manusia dari hukuman? Itu tidak ada yang lain. Kecuali Allah saja. Tapi kalau Allah yang langsung bayar juga nggak bisa, karena bagaimana Allah bisa menggantikan manusia? Bagaimana? Karena manusia harus mengalami hukuman maut. Dan hukuman maut itu yang mengalami manusia, bukan Allah. Maka Allah menjadi manusia untuk membayar hutang yang harus dialami oleh manusia sebagai hukuman. Jadi Tuhan Yesus itu yang mengalami hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Tuhan Yesus yang menggantikan. Nah, itu alasan utama kenapa harus menjadi manusia. Kalau yang tadi itu bukan alasan, bahkan itu tidak ada kaitannya dengan alasan ini. Ya, itu terlalu ditambah-tambahkan. Ya. Ada ilustrasi, memang saya pernah baca ilustrasinya. Kalau nggak salah ini Billy Graham yang pernah buat ilustrasi ini. Dia pakai ilustrasi manusia dengan semut. Ya, tadi saya sebut semut-semut terus. Ya, jadi misalnya Anda itu melihat kerumunan semut.
Tapi kemudian saudara lihat dari jauh itu, wah ada air yang mau mengalir ke arah semut ini, dan semut ini akan terbawa arus air ini, dan akan tentunya mati semua. Lalu kita mau menolong semut itu. Bagaimana cara kita menolong semut itu? Lalu tangan kita ambil semut-semutnya gitu ya untuk dipindahkan itu. Aku mau tolong kamu, kamu tak ambil ya. Tak bawa ke sini. Tenang aja. Maka semutnya tidak akan mengerti kan. Kita mau menolong semut tapi semutnya malah bubar semua, lari semua dan ketakutan semua dengan kita mau tak-utik dia untuk dibawa ke tempat lain yang lebih aman. Nah, ilustrasi ini dipakai oleh Billy Graham dan mau menunjukkan bahwa ya demikianlah kalau Allah itu langsung mau menolong kita. Kita itu seperti semut-semut yang tidak mengerti maksud Allah. Tapi caranya kita menolong bagaimana? Caranya menolong adalah kita menjadi semut. Pada saat kita menjadi semut, wah kita bisa berkomunikasi dengan semut itu dan semut itu bisa mengerti maksud kita. Jangan di sini. Kita nanti sebentar lagi ada air bah loh ya. Kita akan terseret dengan air itu. Mari kita lari aja dari sini. Nah, semut-semutnya ngerti, lalu lari dari situ karena ada bahaya yang akan melanda semut-semut itu. Nah, apakah seperti itu? Allah itu mau menjadi manusia untuk manusia bisa mengerti maksud Allah. Yaitu tadi saya sudah jawabkan. Jadi ternyata di Perjanjian Lama juga beberapa kali Allah sudah bekerja untuk menyatakan maksud Allah. Meskipun ada yang tetap nggak ngerti. Dan ada yang ngerti. Ada yang tentunya ngertinya melalui proses belajar. Proses hari demi hari. Makin lama makin mengerti. Ya, tapi kalau jawabannya adalah kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, manusia tidak akan bakal mengerti maksud Allah. Itu juga bagi saya jawaban yang nggak tepat. Jawaban satu-satunya yang tepat adalah memang Kristus harus menjadi manusia karena Kristus mau menggantikan manusia dalam mengalami hukuman maut. Upah dosa adalah maut dan maut harus dibayar dengan maut. Dan siapa yang membayar? Harus manusia karena manusia yang berhutang. Dan Kristus yang bayar, saudara dan saya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu bayar kecuali Kristus. Karena satu-satunya yang tidak berdosa dan yang tidak terhukum dalam keadaan terhukum. Kita tidak bisa menggantikan sesama kita karena kita sama-sama sebagai terhukum. Jadi kalau sebagai terhukum mau menggantikan yang terhukum ya sama aja kan. Tapi kalau yang tidak terhukum alias Kristus adalah manusia yang sempurna tanpa dosa. Nah, itulah yang mampu membayar hutang saudara dan saya. Ya, itulah makanya Kristus benar-benar menjadi manusia. Coba kita lihat dari Ibrani 2 ayat 17. Silakan dibacakan oleh rekan kita Yusuf. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yes. Dia disamakan serupa dengan saudara-saudaranya. Jadi benar-benar manusia. Kristus itu benar-benar manusia, bukan seperti manusia. Tidak benar-benar manusia, tapi tetap ada satu unsur yang berbeda dengan saudara dan saya yang pernah saya ungkapkan, yaitu Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan saudara hanya manusia saja, bukan Allah yang menjadi manusia.
Ya, kita hanya manusia ciptaan Allah. Sedangkan Kristus bukan ciptaan Allah. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, itu harap saudara makin menangkap kenapa Kristus harus menjadi manusia. Tapi manusia yang tak bercacat. Manusia yang tanpa dosa. Itu juga tercatat dalam kitab suci. Kristus benar-benar manusia, tapi dia manusia yang tidak berdosa. Makanya doktrin kristologi jelas Kristus sungguh-sungguh manusia, tapi Kristus juga sungguh-sungguh Allah, dan Kristus juga sungguh-sungguh tak berdosa. Luar biasa sekali. Ini adalah kebenaran yang tidak ada pada siapapun kecuali hanya pada Kristus. Semua nabi berdosa, semua rasul berdosa. Siapa nabi yang tak berdosa? Hanya Yesus. Siapa rasul yang tak berdosa? Hanya Yesus. Nah, itulah berkat bagi saudara dan saya di dalam kita akan meneruskan belajar mengenai kristologi. Kristus yang menjadi manusia. Ya, itu poin kenapa kok Kristus harus menjadi manusia. Dan dia menderita menggantikan saudara dan saya. Ya, di dalam dia menjadi manusia, dia juga mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang sama dengan saudara dan saya, tapi tidak berbuat dosa. Ya. Di Ibrani 4 ayat 15 tadi, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Nah, ini kalimat ini terkesan seperti jawaban yang tadi saya pernah uraikan tadi ya, bahwa Kristus menjadi manusia itu dia itu ikut merasakan gimana jadi manusia itu dan kelemahan-kelemahan manusia itu. Kristus itu ikut merasakan dan itu menunjukkan keprihatinan Kristus kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan menunjukkan kasihnya. Itu yang tadi saya bilang, itu kurang tepat ya. Tapi apa kalau begitu maksudnya merasakan kelemahan? Ini adalah demi saudara dan saya. Bahwa Kristus itu bukan Allah yang sekedar enak-enak dan senang-senang di surga, tidak. Tapi Kristus itu rela menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, dan itu menunjukkan kasihnya. Ya, maksudnya yang menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya itu bukan sekedar menjadi manusianya, tapi yang menunjukkan kasihnya itu adalah Kristus mau berkorban, menyerahkan nyawanya, menggantikan saudara dan saya. Nah, itu lengkapnya di situ. Bukan sekedar menjadi manusianya. Kalau menjadi manusia ya mau apa kalau hanya sekedar menjadi manusia. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah dia menjadi manusia yang mau berkorban, menebus dosa saudara dan saya dengan menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya alami. Kristus yang menggantikan, Kristus yang menanggung hukuman itu bagi saudara dan saya. Dan ini adalah luar biasa sekali, luar biasa. Luar biasanya apa? Karena Kristus adalah Allah. Dan Kristus juga adalah Allah yang menjadi manusia dan manusia yang tanpa dosa. Sehingga disebut bahwa Kristus itu mengalami hukuman itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya Kristus menerima hukuman. Tapi dia mau menerimanya. Ya, karena yang menerima hukuman itu harus orang yang berdosa kan.
Yang menerima hukuman itu orang yang bersalah. Yang menerima hukuman itu orang yang murtad dan sebagainya. Tapi Kristus tidak punya salah apa-apa. Di dalam Kristus tidak punya salah apa-apa. Dia mau menjalani sebagai orang yang terhukum. Maka ada ayat yang mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Itu yang luar biasa. Itu yang benar-benar tidak bisa terpikirkan mengenai pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Karena kalau Kristus salah dihukum itu normal. Ini Kristus tidak salah. Ya, Kristus itu datang. Tapi memang itu tujuan Kristus datang. Makanya Kristus tidak pernah menyangkal juga bahwa itu adalah tujuan Kristus datang untuk menjadi penebus manusia. Maka itu ini sangat berkaitan sekali dengan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya tidak percaya kalau pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah dia mau menyangkali panggilannya. Tidak benar itu tafsiran ngawur dan salah. Kristus tahu benar apa misinya dia. Apa misi kedatangannya. Dan dia tidak mungkin menyangkali misi kedatangannya. Tidak mungkin, karena memang dia datang untuk itu. Konyol banget deh kalau Kristus memang datang untuk menjadi penebus manusia, pada saat detik mau menjadi penebus manusia, Kristus menyangkali. Ya, kalau dia berbuat itu berarti dia sudah berdosa dan dia sudah tidak layak untuk menjadi penebus manusia. Karena dia sudah memberontak dari Allah, meskipun akhirnya kehendakmu yang jadi. Tapi dalam kata-kata itu kalau ditafsirkan bahwa Kristus mau menentang panggilannya untuk berkorban, itu berarti Kristus sudah berdosa. Karena dia menyangkali panggilannya, menyangkali panggilan Allah untuk dia menjadi korban penebus dosa. Orang yang melawan aturan dari Allah, melawan perintah dari Allah, itu sudah statusnya pasti dosa. Dan Kristus kalau sudah dosa berarti dia tidak layak menjadi penebus. Karena dia sudah berdosa dan sudah bercacat. Syarat daripada penebus adalah tidak berdosa, tidak bercacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, ya, kebencian, munafik, fitnah dan sebagainya. Tidak ada pada Kristus. Karena dia benar-benar tanpa dosa. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin nanti ada pertanyaan, maka saya serahkan kepada Yusak. Baik, bagi para pendengar yang terkasih, Anda mau beratensi bersama ya. Selain melalui WhatsApp, Anda juga bisa melalui live di YouTube ya, live chat di Istri Spasi Ngagel. Bisa juga melalui WhatsApp di 081 357 901 628, 081 357 901 628. Untuk mungkin Pak Eli ya, yang biasa membuka di pagi hari ini, sparring partner yang selalu hadir. Ya, kalau Pak Andi, baik Pak Eli ya, bagaimana tanggapan Anda? Hari ini saya no idea. Silakan yang lain dulu. Mungkin Pak Arthur, Pak, silakan. Kehabisan ide ini. Oke. Ya Pak Andi, saya ingin hanya menanggapi aja seperti tadi alasan-alasan yang diberikan oleh Pak Andi, mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Kita semua tahu kan, karena memang kita manusia yang berdosa, jadi sebagai substitusi yang sempurna memang harus manusia yang berkorban juga kan. Ya. Jadi itu dikatakan karya penebusan Kristus. Tetapi saya juga melihat bahwa kedatangan Kristus ke dunia itu juga mempunyai banyak hal-hal yang memberkati kita juga. Dia menganugerahkan kepada kita itu suatu hal yang banyak sekali. Salah satunya yang saya melihat, karena dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia di dunia itu, kita itu manusia sekarang bisa diberikan suatu teladan dan contoh bagaimana Tuhan yang menjelma kepada manusia itu mencintai sesamanya, melakukan pengorbanan, mengasihi kaum-kaum marginal pada saat itu, bagaimana dia memberitakan Injil juga.
Jadi kita itu benar-benar diberikan suatu contoh yang sempurna bagaimana kita itu harus hidup sebagai pengikut Kristus gitu. Jadi suatu saat kalau kita dihadapkan dengan Tuhan di pengadilan Kristus, kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau tidak pernah memberikan kami contoh. Bagaimana kami bisa tahu bahwa sebenarnya manusia itu bisa hidup seperti itu? Kami tidak pernah merasakan kamu tidak pernah merasakan kesusahan di dunia. Bagaimana kamu bisa tahu? Jadi kita tidak bisa berargu, kita tidak bisa lagi menyangkal Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan contoh, Tuhan tidak memberikan teladan, karena Kristus sendiri telah datang memberikan teladan yang sempurna bagi kita sekarang gitu. Ya itu sedikit dari saya. Ya, terima kasih. Saya melihat dari berbagai sisi. Tapi yang tadi saya jelaskan itu fokusnya. Jadi yang tadi Pak Arthur bilang itu adalah hal-hal yang lain ya, yang istilahnya yang itu melengkapi, ya melengkapi. Cuma saya juga melihat begini, Kristus memang menjadi teladan dan menjadi standar atau menjadi patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kehadiran Kristus yang menjadi teladan itu bisa membuat kita makin frustrasi. Kenapa makin frustrasi? Karena saya tidak mampu untuk menjadi seperti Kristus. Memang ada ayat yang mengatakan barang siapa yang berada di dalam dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, coba kita baca ayat itu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, silakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saya pertama kali baca ayat ini, wah begitu optimis saya harus menjadi sama dengan Kristus. Tapi dalam perjalanan hidup saya makin mengenal Kristus, dan saya makin mengenal diri saya sendiri, saya makin frustrasi. Karena saya merasa tidak mungkin saya sama seperti Kristus hidup itu, karena Kristus itu tanpa kelemahan sama sekali dan tanpa dosa, tanpa cacat celah. Semua perbuatannya sempurna. Bagaimana saya bisa seperti dia? Waduh, frustrasi sekali. Nah, malah bisa seperti itu. Tapi enggak apa-apa, bahkan frustrasi itu penting untuk mau menunjukkan memang Kristus adalah Kristus. Dan saya adalah saya. Artinya bukan memisahkan Kristus dengan saya, tapi artinya Kristus dan saya itu enggak, biarpun dia memang sungguh-sungguh manusia, tapi tetap berbeda. Berbeda kualitas, berbeda esensinya. Ya, karena dia adalah, sekali lagi, dia bukan sekedar manusia, dia Allah yang menjadi manusia. Dan dia adalah pencipta. Dan dia tanpa dosa. Nah, sedangkan kita cuma manusia. Dan manusia ciptaan Allah yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah bercacat. Tapi yang tadi saya katakan baik, itu adalah baik kalau kita frustrasi. Karena apa? Memang kita sadar, kita itu diselamatkan bukan karena kita mampu mau menjadi seperti Kristus. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah. Jadi kalau begitu, Kristus sebagai teladan ini untuk apa? Kristus sebagai teladan ini adalah untuk kita mengalami proses pembaharuan dari hari ke hari. Nah, itu yang saya pelajari, yang saya temukan. Jadi menjadi teladannya itu dalam arti
di dalam kita mengalami proses pengudusan, pembaruan dari hari ke hari, arahnya itu sudah jelas. Arahnya itu yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Sedangkan kita memang tidak pernah bisa benar-benar serupa dengan Kristus. Tapi arahnya itu ada. Jadi istilahnya standar patokannya itu ada. Jadi arahnya tidak nyasar kemana-mana. Misalnya arahnya nyasar ke Krishnamurti misalnya begitu. Enggak. Atau arahnya kepada ya tokoh-tokoh agama apa gitu, tidak. Kita arahnya hanya kepada Kristus. Tapi bukan kita mau benar-benar sama seperti Kristus, no. Itu tetap tidak mungkin. Jadi kata-kata di sini, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini coba saya share aja. Nah ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka yang disebut dengan wajib hidup sama seperti Kristus hidup itu bukan syarat keselamatan. Karena dulu waktu saya Arminian, saya menerima ini sebagai syarat keselamatan. Dan orang harus benar-benar bisa sempurna sama seperti Kristus. Waduh. Kalau seperti itu pasti fail deh. Semua orang pasti binasa. Ya. Jadi orang Arminian kalau pegang ayat ini, dia itu tidak sadar diri bahwa dia itu tidak mungkin bisa sama seperti Kristus. Dan dia pasti binasa. Kalau pakai ayat ini sebagai syarat keselamatan, pasti binasa. Tidak ada satu orang pun selamat. Karena siapa yang mampu sama seperti Kristus dari dulu sampai sekarang, siapa yang mampu? Ayo tunjukkan orangnya. Ya, apakah itu Abraham, apakah itu Ishak, apakah itu Yakub, orang-orang dalam perjanjian itu, apakah itu Daud, apakah Salomo? Ya, semua fail. Apakah Rasul Paulus? Oh, Rasul Paulus itu sempurna. Siapa bilang Rasul Paulus sempurna? Ya. Seperti Petrus itu sempurna. Oh, ya siapa bilang Petrus sempurna? Kita kalau belajar manusia-manusia yang sudah dipaparkan dalam Alkitab itu semua adalah manusia berdosa. Yang secara tuntutan kesempurnaan fail semua. Ya, fail semua. Jadi jangan mimpi kalau saudara itu bisa benar-benar sama dengan Kristus. No. Ya, tapi Kristus memang adalah standarnya, itu benar. Standar untuk kita berproses menuju pada standar, tapi tidak mungkin benar-benar sama dengan standar. Ya, jadi kata-kata ini wajib hidup sama seperti Kristus hidup itu adalah proses, bukan syarat. Ya, bukan syarat, maksudnya syarat keselamatan itu bukan. Oke, terima kasih Pak Arthur masukannya. Mungkin Pak Arthur mau Pak Andi, ada sedikit tambahan aja. Di dalam perikop yang sama kan, di 1 Yohanes 2, saya mau melihat ayat yang ke-9. Di sana kan dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Sama seperti yang Pak Andi, kalau kita memang dituntut untuk hidup suci, kita melihat ayat ini, kita pun juga merasa frustasi kan. Karena dikatakan, siapa yang dari benih ilahi, ia tidak dapat berbuat dosa lagi, sedangkan kita setiap hari masih bergumul dengan dosa gitu. Tetapi dalam 1 Yohanes juga, saya juga melihat di pasal yang pertama, ayat yang ke-9, itu menjadi suatu kekuatan juga, karena di sana dikatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, di sana dia dikatakan juga bahwa Tuhan itu selalu, ya kita tahu lah, Tuhan itu selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu setia kepada kita di dalam kita bergumul dalam dosa. Dan satu lagi juga dikatakan dalam ayat yang kedua juga, Pak Andi, yang pasal kedua ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, walaupun kita dituntut menjadi perfect tadi di ayat 9, tapi di ayat pertama ini suatu hal yang menguatkan saya, karena dikatakan bahwa kalau kita jatuh berbuat dosa pun, Tuhan itu adalah yang menjadi perdamaian bagi kita gitu. Dan dia mengerti bahwa kita ini pasti jatuh dalam dosa gitu. Dan dia seorang pengantara yang adil gitu. Ya gitu, Pak Andi. Oke, thank you, Pak. Tambahan yang bagus untuk kita lebih memahami lebih lengkap tentang bagaimana peran Kristus sebagai teladan, dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir dari Allah. Dikatakan kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi yang dimaksud dengan tidak berbuat dosa lagi itu adalah tidak berkanjang dalam dosa. Ya, itu yang saya mau tegaskan. Tegaskan ulang. Ya, coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. Coba tolong Yusuf bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini kalau disalah mengerti, ya seperti tadi Pak Arthur bilang, ini bisa membuat orang frustrasi. Ya, tapi herannya orang Arminian kalau baca ini yakin bahwa dia memang harus tidak berbuat dosa lagi. Jadi harus benar-benar bisa mencapai titik kesempurnaan untuk bisa diterima Allah. Itu golongan Arminianisme. Ya, tak tahu kalau baca ayat ini dia begitu yakin bahwa dia mampu untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini sudah dikelabui oleh iblis karena dia tidak sadar kalau setiap detik dia itu berdosa. Dia pikir yang tidak berbuat dosa lagi itu saya tidak berzina, saya tidak menipu, saya tidak korupsi, saya tidak membunuh, ya saya tidak memperkosa, ya itu kan saya tidak berbuat dosa. Nah, jadi kalau ukuran tidak berdosanya seperti itu, ya dia pakai ukuran seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa mereka juga tidak berdosa. Tapi kalau mengerti prinsip dosa yang sebenarnya, setiap detik kita berdosa terus. Jadi yang dimaksud tidak berbuat dosa lagi ini apa? Yang dimaksud tidak berbuat dosa lagi ini, yang pertama kita bebas dari kutuk dosa. Dimerdekakan dari dosa. Kita tidak lagi di bawah perhambaan atau kutuk dosa. Yang kedua, kita tidak lagi berkanjang dalam dosa. Berkanjang itu enjoy dalam dosa dan tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah mau bertobat dari dosa-dosa kita, baik itu dosa moral, dosa tidak bermoral, dosa awam atau dosa rohaniawan, semua itu adalah berdosa di hadapan Allah. Tapi kalau kita merasa tidak berdosa,
Ya, itulah yang justru disebut dengan berkanjang dalam dosa. Nah, ini suatu hal yang paradoks ya. Orang yang justru merasa tidak berdosa, dialah yang berkanjang dalam dosa. Tapi orang yang karena Roh Kudus, dia disadarkan dia orang berdosa yang tidak layak. Namun dia sudah dibebaskan dari dosa, dan kalau dia percaya pada Kristus, dia sudah dibebaskan dari dosa, dan dia dipandang sebagai orang kudus. Dipandang sebagai orang benar. Kenapa dipandang sebagai orang kudus dan orang benar? Karena sudah disucikan oleh darah Kristus. Nah, itu luar biasanya di situ dan paradoksnya di situ. Antara suci dan dosa, ya itu terjadi kepada orang-orang pilihan Allah. Oke. Terima kasih Pak Andi. Saya masuk Pak. Silakan Pak Eli. Ya, maafkan host Yusak, Anda punya daftar pertanyaan tidak bisa Anda baca kepada Pak Andi. Belum lihat ya. Sudah Pak, harusnya sebagai host dia nyimak apa yang Pak ucapkan dan dia tulis. Kalau nggak ada partisipasi, gimana dia punya pekerjaan tanda kutip? Saya kembali kepada inti. Gini Pak, ya begini. Mumpung masih ada 5 menit, ya nggak lebih ya. Tadi saya menyimak sebetulnya, cuma saya bilang saya nggak ada ide itu hanya untuk memberikan kesempatan. Oke. Silakan. Karena Pak mengatakan bagaimana semut bisa ngomong sama semut, kalian itu bahaya harus begini kan gitu ya ilustrasi Pak. Masalahnya Pak, kalau semutnya itu adalah kelompok semut madu yang kecil-kecil, datang semut penyengat yang gede, apakah semut madu akan nurut Pak? Bahasanya lain itu sudah. Walaupun sama-sama semut, nah sama berarti Tuhan Yesus jadi manusia. Sama-sama manusia, tapi lu kok siapa lu ngajarin kita? Lu dari bangsa mana? Tetap ditolak. Itu yang saya sebetulnya sudah dapat ide dari tadi, cuma kalau saya kebanyakan ngomong ya berarti ya kita berbagi dulu kepada Pak Arthur. Ternyata Pak Arthur tuh gila bener, dilemanya harus harus Pak arahkan bahwa literlex Armenian itu sangat-sangat parah dan itu adalah jebakan iblis. Kita membaca firman tuh harus membaca yang implisit, katanya Ibu Inawati Teddy, dosen dari saat. Wah itu luar biasa Pak, luar biasa. Saya mendapatkan pencerahan-pencerahan, ternyata kita jangan hanya baca kalimatnya. Betul kalimatnya seperti itu, tapi bukan itu intinya. Di balik itu ada apa, kan begitu ya Pak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi satu Pak. Tadi saya tidak langsung masuk karena teman saya kemarin kena COVID Pak, umur 53 tahun. Saya lagi melayani teman-teman untuk memberikan masukan, penghiburan, dan misi kita ber-PI. Jadi saya mempersilahkan Pak Arthur sambil nyimak, sambil dengar, sambil chat, dan saya barusan ini masuk. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Iya, oke. Good. Ya, terima kasih saran-sarannya Pak Elia. Dan memang kita seperti yang tadi dikatakan ya, kita ini tidak pernah bisa sama seperti Kristus. Dan kalau Kristus menjadi manusia pun, tetap kita tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Karena tanpa pencerahan, kita tetap orang buta. Ya toh, jadi biarpun Kristus menjadi manusia, tetap banyak orang tidak mengerti. Ya buktinya Kristus ditolak sampai disalib.
Ya itu kenapa? Ya karena manusia tetap tidak ngerti. Jadi tujuannya Kristus menjadi manusia itu bukan sekedar manusia mengerti, bukan. Tapi fokusnya adalah memikul salib dan menggantikan manusia yang berdosa. Oke. Jadi OBG itu betul-betul OBG, Pak. Tanpa OBG itu manusia tuh ya, apa ya, nggak tahu diri lah gitu ya. Thank you. Iya, betul. Manusia memang tidak tahu diri. Ya oke, sudah ya. Tidak ada lagi tambahan lain. Mungkin ada jawaban. Kalau dari WhatsApp sama dari YouTube belum ada. Baik, kita akan tutup ya. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Andi Halim sebelum kita tutup di hari ini. Ya puji Tuhan ya. Kita boleh makin mengenal kenapa Kristus datang menjadi manusia. Kita juga mengenal sejauh mana pengorbanan Kristus yang Kristus lakukan bagi kita. Bahwa Kristus bukan hanya sekedar menjadi manusia dan bukan sekedar mati, tapi Kristus mengalami maut menggantikan saudara dan saya. Karena hutang manusia adalah hutang maut. Dan maut itu adalah terpisah dari Allah. Dan Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan itulah yang paling mengerikan bagi Allah Tritunggal sendiri. Dan itu misteri dan menjadi perdebatan banyak teolog-teolog sampai hari ini mengenai perpisahan Kristus ini. Karena memang ya itu bisa aja dianalisa secara ilmiah, secara logika, tapi yang sebenarnya yang bagaimana itu kita mungkin jauh dari pengertian yang sesungguhnya mengenai bagaimana Kristus menderita waktu berpisah dengan Bapa. Itu memang gambaran paling dahsyat, tapi yang tidak mungkin dimengerti manusia yang sangat terbatas ini. Tapi kita satu hal yang kita imani adalah pengorbanannya disebut apa? Pengorbanannya disebut dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Darah saudara dan saya tidak mahal ya. Darah saudara dan saya itu darah tidak ada nilainya kalau kita binasa. Tapi darah yang mahal itu karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan mau mengalami maut menggantikan saudara dan saya. Puji Tuhan, dan mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami manusia yang sangat terbatas, tapi boleh mengenal yang tak terbatas. Kami bersyukur karena kami manusia yang seharusnya binasa dan buta kebenaran, tapi Tuhan boleh mencelikkan mata rohani kami. Semua karena kasih karunia Tuhan saja. Tanpa belas kasihan Tuhan kami tidak mengerti apa-apa dengan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang masih bergumul dengan kebenaran-kebenaran ini. Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu dan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Sehingga rekan-rekan yang mungkin masih bergumul dengan kebenaran-kebenaran ini boleh mereka juga mengerti dan memahami hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami, dan juga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, Tuhan juga boleh berkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi dan sampai jumpa.